Untuk kali ini gue bakalan bahas tentang gimana caranya ngebedain peacock bass Kelberry jantan sama betina, itu bedanya kayak gimana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oh ya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah join di Saung Pibas, yang udah subscribe, makasih banget. Yang udah view, yang terus pantengin channel gua, makasih banget. Buat teman-teman yang baru join, boleh langsung subscribe, share dan komen juga kalau ada yang kurang ngerti. Kita di sini share bareng tentang peacock bass gitu. Jadi semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Untuk kali ini gue bakalan bahas tentang gimana caranya ngebedain peacock bass Kelberry jantan sama betina, itu bedanya kayak gimana sih. Kalau mono kan udah banyak yang banyak sering lah ya, sering gue kabarin juga lewat WA, lewat komen gitu. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana caranya ngebedain peacock bass Kelberry. Oke, tetap di channel gua di Saung Pibas. Peacock bass Kelberry ini juga termasuk peacock bass yang lumayan grade-nya atau lumayan harganya di atas, mungkin di atas Ponoculus. Tapi kembali lagi ke kualitas ikannya sendiri itu seperti apa dan gimana. Nah, untuk peacock bass Kelberry ini kebanyakan juga teman-teman bisa dapat istilah-istilahnya yang banyak, kayak Kelberry burik, Kelberry Spiderman, Kelberry Bahia, mungkin semuanya, tapi tetap aja masuknya jenis Cecilia peacock bass. Oke, jadi gua mau disclaimer dulu sedikit. Jadi apa yang gua jelasin di setiap dan semua video gua ini adalah sesuai dengan pengalaman yang pernah gua lakuin di ikan-ikan gua. Jadi buat teman-teman yang nggak suka sama video gua atau nggak suka sama treatment, cara dan lain-lain dari video gua, lu tinggal skip videonya, lu tinggal unsubscribe kalau udah subscribe. Tujuan gua di sini, gua cuman mau berbagi pengalaman, dan gua nggak ngerasa gua ini orang yang paling atau mengerti banget tentang breeding, khususnya di peacock bass. Jadi kenapa gua ngomong kayak gini, karena kemarin ada beberapa komentar yang kayak apa ya, kayak ngedis aja gitu. Ngedisnya kayak seolah tuh dia punya ikannya aja, enggak gitu. Jadi sorry banget, gue di sini sedikit ngegas karena ya gue ngebagiin konten gue ini buat edukasi ke semuanya gitu. Dan gue juga paham ketika gue ngebagi edukasi kayak gini, mungkin ada beberapa orang yang memang nggak suka ke gue, dan gue pahamin itu. Oke, jadi gue di sini bakalan jelasin tentang peacock bass Kelberry. Gimana cara ngebedain peacock bass Kelberry jantan sama betina. Jadi peacock bass Kelberry ini masih jadi salah satu genus terkecil ya, yang asli dari Brazil. Mereka juga tinggal di tangkapan. Jadi ada Kelberry itu ada yang Araguaia, ada yang Golden Bahia, mungkin masih ada 3 subspesiesnya. Jadi yang gue jelasin di sini ada Golden Bahia. Nah, jadi bentuknya itu emang lebih mirip ke Monoculus ya, atau ke peacock bass mono. Jadi banyak juga varian yang beda di sini. Nama Kelberry Araguaia itu mungkin dari sungainya, atau Golden Bahia itu mungkin lebih ke apa ya, kualitas variasi spesies. Dan gua paling nggak mau kalau ditanya masalah kalau pasaran Kelberry ini berapa sih. Nah, itu yang gua juga nggak terlalu setuju tentang harga-harga yang membeda-bedakan antara penjual atau seller lain dengan seller yang lainnya, karena memang
setiap peminat itu kan Kelberry atau jenis peacock bass lainnya tuh kan punya apa ya, punya grade ya. Ada yang A yang memang dia lihat kualitas, bener-bener dia lihat kualitas, ya namanya kualitas ya udah nggak usah tengok yang namanya harga gitu. Tapi ada yang juga nyari harga, ya udah lu jangan lihat kualitas berarti gitu. Poinnya itu aja sih. Jadi jangan sampai ada bahasa ngebandingin kalau monokulus tuh paling murah, ya mononya kayak gimana dulu gitu. Terus Kelberry atau jenis ikan yang lainnya tuh murah ya, tapi yang kayak gimana dulu. Terus gua nitip juga buat teman-teman tetap jaga apa ya, tetap jaga standar harga peacock bass ini, jangan sampai turun atau terlalu naik, intinya stabil lah harganya gitu. Nah, gua lanjut ke breeding peacock bass Kelberry. Untuk tahapannya gua masih sama, pakai keramik dan size akuariumnya. Kalau masih teman-teman yang baru lihat, di sini ada ukurannya 1 meter kali 40 kali 50. Dan Kelberry itu alangkah apa ya, gua saranin, sepengalaman gua sih, kalau di gua ini suka loncat Kelberry-nya, jadi atasnya baiknya ditutup, apalagi kalau airnya penuh itu ditutup. Terus untuk pompanya teman-teman bisa pakai pompa dulu. Kalau memang udah dirasa nunjukin ciri-ciri bertelur atau pompanya banyak digigitin sama peacock bassnya, artinya dia sedikit risih atau terganggu karena bisingnya ke pompa, teman-teman bisa matiin. Teman-teman bisa pakai biofoam gitu, yang pakai busa itu, yang di video-video gua sebelumnya udah gua jelasin biofoamnya. Nanti gua tunjukin sedikit biofoamnya seperti apa bentuknya. Nah, metodenya masih sama. Untuk telurnya itu masih dengan tiga cara. Yang pertama angkat indukan, yang kedua angkat keramik atau angkat telurnya atau angkat sarang telurnya, yang ketiga dibiarin dibesarkan oleh kedua induknya. Dan ini juga semuanya juga punya resikonya masing-masing, yang udah gua jelasin juga di video gua sebelumnya yang tentang monokulus. Nah, kalau Kelberry ini juga nggak jauh beda. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ngerasa nggak sepaham atau punya pendapat lain, justru perbedaan itulah yang bisa jadi ilmu dan kita bisa berbagi pengalaman di sini gitu. Jadi gua juga sangat nunggu banget komentar dari teman-teman yang ada tambahan-tambahan ke gua, supaya gua juga bisa belajar banyak dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga pasti lebih punya banyak pengalaman dibanding gua gitu aja. Ini peacock bass Kelberry Golden Bahia deh. Kalau secara jenis subspesies, ini kan salah satunya ada Golden Bahia. Ini size-nya di size 32 sampai 33, karena ukuran keramiknya ini udah di 40 cm. Nah, untuk Kelberry yang jantan kita biasanya lihat kalau gue sih biasanya nunjukinnya ada di 4 bagian. Yang pertama di bentuk kepala, terus dilekukan dekat mata, terus di bentuk perut, sama di pin dorsal atas atau pin bawah gitu. Bentuk perut sih yang lebih dominan sama bentuk muka kalau gua pribadi sih seperti itu. Nah, kalau untuk jantan sendiri kita bisa lihat bentuknya itu lebih ke persegi panjang. Terus punya pin sirip bawah itu lebih cenderung runcing. Nanti di akhir, jangan di skip videonya, nanti di akhir gua bakalan simpulin semuanya dengan bentuk gambar yang udah gua tandain. Nah, ini bentuknya agak lebih kurus panjang ya, bukan kurus panjang dari bentuk perut ini lurus. Nah, kalau jenong sih dominan. Kalau jantan udah birahi itu pasti jenong. Jadi kalau ada yang pengen beli peacock bass yang udah jenong gitu ya, tergantung dari peacock bass itu udah birahi atau belum gitu. Nah, kalau untuk yang betina ini dari pin sirip bawah biasanya bulat, yang udah banyak banget kita ketahui. Terus dari bentuk perutnya juga
kalau betina itu di apa ya, sebelum di analnya itu bentuk lekukannya itu keluar gitu, bukan ke dalam. Kalau yang ke dalam itu jantan. Jadi perutnya betina itu lebih ke nonjol keluar gitu, nonjol keluar di analnya itu, di analnya itu lebih nonjol keluar. Kalau yang di Kelberry jantan itu lebih ke dalam, lekuknya ke dalam. Nah ini yang jantannya, kita lihat dari bentuk kepala dulu ya. Nih dari bentuk kepala dia hampir segitiga nih. Tapi kalau di spek dari tubuh, dipotong dari jenongnya itu bentuknya persegi 4 gitu, jadi persegi panjang gitu. Nah dari bentuk lekukan dekat mata itu kan ada lekukan tuh, nah kayak ada tulang hidungnya, itu biasanya di bentuknya jantan. Dan dia biasanya masih marah kalau masih diganggu kayak gini, karena merasa apa ya, diganggu aja lah. Kalau kita lagi pacaran juga kayak gitu kan, diganggu jadi risih. Nah ini bentuk anal yang gua bilang tadi, nonjolnya dia bukan nonjol sih ya, lekukannya ke dalam gitu. Nah kalau betina ini analnya keluar, jadi ada lekukan keluar untuk ngeluarin telurnya. Kalau jantan ini ke dalam ngelekuknya. Dari pin sirip kalau punya gua nggak terlalu runcing ya, tapi kalau di picture nanti di akhir itu runcingnya kelihatan, antara dorsal atas sama dorsal bawah tuh runcing ya, dibandingin sama betina sih ya. Kalau betina kan emang bulat banget, kalau jantan emang agak runcing. Terus dari apa ya, apalagi ya, oh untuk yang Kelberry ini memang bentuk muka sama mulutnya itu simetris ya. Jadi bentuk mulut atas sama mulut bawah itu dia sama gitu, nggak apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia nya doel. Kelberry itu simetris, mulut atas sama mulut bawah tuh simetris. Nah jadi ini video, salah satu video yang teman gua kirim, yang nanya ke gua mana jantan sama betina. Nah ini yang kanan itu betina, yang kiri itu jantan. Jadi dia punya betina yang jenong ya, cukup jenong sih. Jantannya juga apalagi, ini bagus banget, jenisnya sama kayak punya gua. Mungkin ini size nya juga sama gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat siripnya tetap lancip dan tetap jenong juga. Yang jadi patokan itu tetap di bentuk muka atau kepala dan bentuk perut gitu. Jadi Kelberry betina itu ada yang jenong, ada juga. Nah ini bukti dari Kelberry betina yang jenong tuh. Saya juga lebih dominan, lebih galak dibanding jantan ya tuh. Tapi tetap kan jenongnya jarang melebihi yang jantan gitu, normal aja gitu jenongnya. Dari bentuk kepala juga masih tetap bulat, beda sama yang jantan tuh. Kalau dilihat ada lekukan sedikit di depan matanya, kayak hidung gitu, ada ngelekuk tulang gitu. Nah itu jendolan di perutnya juga. Kalau yang apa, betina itu lebih keluar, kalau yang jantan lekuk ke dalam. Nah kalau kita perhatiin ini di bagian lekukan yang tadi poin 1 itu, dia ada lekukan kayak tulang hidung. Di yang kanan itu jantan, kalau yang di kiri itu betina. Jadi tampak depan aja udah kelihatan ya. Jadi kalau kanan ini jantan, sebelah kiri betina. Juga dari bentuk badan, yang atas itu jantan, bentuknya persegi panjang yang gue bilang. Kalau yang bawah itu cenderung ke oval, cenderung bulat panjang gitu. Dan terlihat jelas di bagian perut sama di bagian anal. Nah ini yang jelas banget di bagian perutnya. Kalau jantan itu pasti lurus. Terus lekukan apa ya, di analnya itu kalau jantan lekuknya ingat ke dalam, tapi kalau betina itu lekukannya keluar gitu. Teman yang masih bingung bisa langsung WhatsApp ke gua. Jangan lupa share juga YouTube gua, supaya gua bakalan tambah semangat lagi bikin kontennya. Juga buat teman-teman yang dalam keadaan sakit, semoga lekas sembuh, semoga kita dilimpahkan banyak rezeki.
Yang mau order juga langsung kontak ke gua aja, bisa lewat Shopee dan WhatsApp. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gua jelasin kali ini tentang cara ngebedain peacock bass jenis Kelberry ini yang jantan sama betinanya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, boleh WhatsApp ke gua buat coba gua prediksi. Mudah-mudahan prediksinya benar dan teman-teman bisa mulai belajar breeding dari rumah sendiri, dan semoga bisa menambah berkah juga buat teman-teman yang melihat atau mempraktekkan ini gitu. Jadi banyak juga teman-teman gua yang udah coba breeding di peacock bass mono dan alhamdulillah semua hasilnya mereka berhasil gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saung pibas.